Pancasila. Ya, terima kasih Pak Ibu sudah memenuhi undangan saya untuk melakukan webinar membagi pemahaman kepada rekan sejawat tentang budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Sebelumnya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Izin saya untuk share screen ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, hari ini saya bukan webinar tentang implementasi budaya positif di SD Negeri 4 Tolai yang dibawakan oleh saya sendiri, Nilu Surantini, CGP Angkatan 5 Kabupaten Parigi Motong. Ya, budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Budaya positif di sini ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang berikutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatutan. Yang berikut nilai-nilai kebajikan, yaitu di sini yang saya angkat tentang buku pelajar Pancasila di sini terdiri dari 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian ada juga yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang berikut motivasi, hukuman, dan penghargaan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian motivasi yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Hukuman adalah resiko yang didapat di bawah kontrol orang lain. Sementara penghargaan dapat memberikan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan dapat mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum, motivasi diri dalam diri atau motivasi intrinsiknya. Yang berikutnya, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, maupun agama. Keyakinan kelas dibuat dan disepakati bersama agar siswa diharapkan tidak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter, sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah. Yang berikut langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan dari peserta tadi, kemudian ditulis di kertas di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil rapat tersebut. Yang berikutnya, susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat secara bersama-sama. Setelah itu, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka seluruh warga sekolah dipersilakan atau warga kelas dipersilakan untuk menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menempel di dinding kelas yang mudah terlihat semua warga. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penugasan, dan kesenangan.
5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang paling penting adalah manajer. Kelima posisi kontrol guru ini bisa digunakan disesuaikan dengan konteks permasalahan yang akan dilakukan restitusinya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Adapun langkah-langkah dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, kita bisa memberikan pertanyaan kepada peserta didik yang mengalami permasalahan, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada langkah yang berikutnya, validasi tindakan yang salah, kita bisa memberikan atau melontarkan pertanyaan kepada siswa, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, atau adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ya, pada langkah yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kita bisa memberikan pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, dengan melontarkan pertanyaan tersebut akan menumbuhkan kesadaran peserta didik akan kesalahan yang telah mereka buat dan berusaha mencari sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Demikianlah presentasi atau pemaparan pemahaman implementasi budaya positif yang saya dapatkan dari guru penggerak. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan Om Santi Santi Om. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah memenuhi undangan saya dalam pemenuhan tugas aksi nyata yang diminta sesuai tuntutan LMS. Jadi saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi dari semangat teman-teman rekan guru untuk mengikuti webinar yang telah saya lakukan ini. Terima kasih. Lahirkan profil pelajar Pancasila.